Bunda, jumpa lagi dalam Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya, Enggar Putri Harjanti. Tahukah Ayah Bunda, bahwa gaya pengasuhan Ayah Bunda dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan karir anak-anak Ayah Bunda kelak? Memikirkan keputusan karir anak sepertinya masih jauh sekali ya Ayah Bunda. Tetapi Ayah Bunda perlu ingat bahwa gaya pengasuhan Ayah Bunda saat ini memang akan terus diingat oleh anak-anak Ayah Bunda dan menentukan sebagian besar keputusan hidup mereka, termasuk keputusan karir. Sebelum masuk terlalu jauh pada bahasan ini, Ayah Bunda perlu tahu terlebih dahulu tentang gaya pengasuhan. Kita akan bahas secara cepat saja karena informasi ini mungkin sudah sering Ayah Bunda dengar. Gaya pengasuhan terbagi menjadi beberapa tipe, dipengaruhi oleh kehangatan dan kontrol dari orang tua. Kehangatan dan kontrol orang tua mewakili dua dimensi perilaku orang tua yang mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ahli bernama Baumrind menggambarkan 4 gaya pengasuhan yang sesuai dengan skor tinggi dan rendah pada indeks kehangatan orang tua dan indeks kontrol orang tua. Kehangatan orang tua adalah tingkat penerimaan dan responsivitas yang ditunjukkan orang tua kepada anak-anak. Sedangkan kontrol orang tua adalah derajat di mana orang tua mengatur perilaku anak mereka dari yang sangat ketat hingga menetapkan sedikit aturan atau tuntutan. Nah, 4 gaya pengasuhan orang tua menurut Baumrind adalah: yang pertama, otoriter atau gaya pengasuhan dengan kontrol tinggi dan kehangatan yang rendah. Yang kedua, otoritatif, yaitu gaya pengasuhan dengan kontrol tinggi dan kehangatan yang tinggi. Yang ketiga, permisif memanjakan, yaitu gaya pengasuhan dengan kontrol rendah dan kehangatan yang tinggi. Dan yang keempat, permisif lalai, yaitu gaya pengasuhan dengan kontrol yang rendah dan kehangatan yang rendah. Orang tua yang otoritatif menunjukkan gaya pengasuhan yang hangat, tapi tegas. Mereka memberikan dukungan emosional, memiliki standar yang tinggi, memberikan otonomi dengan tepat, dan mempertahankan batasan serta kontrol dan memberikan komunikasi dua arah yang jelas. Gaya pengasuhan yang kedua adalah orang tua yang otoriter, yang juga memiliki standar yang tinggi tetapi lebih mengarahkan dan kurang mendukung secara emosional. Mereka sangat disiplin dan tidak memperdebatkan aturan di dalam keluarga. Orang tua yang ketiga, gaya pengasuhan yang ketiga adalah permisif, memanjakan, yang menunjukkan gaya hangat, mendukung, percaya dan demokratis, tetapi tidak menuntut. Mereka tidak suka mengatakan tidak kepada anak atau mengecewakan mereka. Oleh karena itu, mereka sering menyerah pada tuntutan anak. Dan gaya pengasuhan yang terakhir adalah gaya pengasuhan yang permisif lalai. Mereka tidak hangat dan tidak menuntut anak. Mereka terlepas dari tanggung jawab membesarkan anak-anak mereka. Lalu tipe gaya pengasuhan mana yang ternyata berkaitan dengan keputusan karir yang baik? Ayah Bunda, ternyata ada beda gaya pengasuhan yang tepat yang dihubungkan dengan keputusan karir anak pada budaya Timur dan budaya Barat. Sebuah penelitian pada tahun 2014 membandingkan tentang gaya pengasuhan orang tua di budaya Timur dengan budaya Barat dengan pengambilan keputusan karir anak-anak remaja. Dengan budaya Barat diwakili oleh remaja dari Perancis dan budaya Timur diwakili oleh remaja dari Korea Selatan. Hasil menunjukkan bahwa pola asuh otoriter dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi pada efikasi diri pengambilan keputusan karir dan skor yang lebih rendah pada kesulitan pengambilan keputusan karir dalam sampel Korea. Sementara itu, gaya pengasuhan otoritatif dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi pada efikasi diri keputusan karir
dan kesulitan yang lebih rendah pada pengambilan keputusan karir dalam sampel Perancis. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya ternyata memegang peranan penting dalam gaya pengasuhan yang cocok. Kita akan bahas lebih spesifik pada budaya Asia saja ya. Para ahli berpendapat bahwa dalam budaya Asia, kontrol orang tua tidak memiliki efek yang merugikan. Para peneliti ini berpendapat bahwa ketika orang tua membuat keputusan, anak-anak berkesempatan untuk menyelaraskan diri dengan orang tua mereka. Dan tentu saja, seperti yang kita tahu, nilai ini lebih dihargai dalam budaya Asia daripada otonomi pribadi. Aspek budaya Asia dapat menyebabkan anak-anak lebih menerima kontrol ketat dari orang tua mereka. Hal inilah yang membuat dalam penelitian tersebut, remaja Korea mempersepsikan bahwa orang tua mereka untuk terlibat, mendorong, dan mengendalikan diri mereka. Tetapi skor pada keterlibatan dan pemberian otonomi jauh lebih rendah daripada di sampel remaja Perancis. Hasil ini sesuai dengan konseptualisasi yang lebih bernuansa parenting Asia Amerika, yang masih lebih direktif dan mengontrol daripada budaya Barat, tetapi menggabungkan penalaran dan kehangatan. Gaya pengasuhan yang dipersepsikan baik pada konteks Timur mengacu pada penyediaan pemantauan ketat dan kontrol langsung sambil membangun hubungan orang tua dan anak-anak mereka dengan hangat dan dekat. Secara praktis, peneliti menganjurkan untuk tidak melabeli gaya pengasuhan, tetapi menyoroti bahwa praktik pengasuhan orang Korea yang mewakili budaya Asia termasuk Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara kehangatan, kasih sayang, dan disiplin yang tegas. Oleh karena itu, tips pendek yang dapat ayah bunda terapkan adalah: yang pertama, selalu kenali diri kita dan lingkungan kita. Jangan mudah terbawa pada tren baru tentang gaya pengasuhan. Yang kedua, terus membersamai anak-anak kita di dalam kegagalan dan keberhasilan mereka. Ini adalah bukti kehangatan dan kasih sayang yang dapat anak-anak rasakan. Dan tentunya, selalu menjaga keseimbangan antara kehangatan, kasih sayang, dan disiplin yang tegas. Dan yang terakhir, ayah bunda perlu konsisten. Kehangatan dan kedisiplinan ayah dan bunda, serta gaya pengasuhan ayah dan bunda harus selalu konsisten di depan anak-anak ayah bunda. Ayah bunda, itulah penjelasan mengenai gaya pengasuhan dan keputusan karir. Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silakan ceritakan dalam kolom komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silakan ayah bunda dapat menulis dalam kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana untuk anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua hendaknya memberi waktu yang memadai untuk menemani aktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan ayah bunda dapat melihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.